Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelumnya absen dulu ya. Nah, sudah selesai absen. Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan manfaat air. Coba lihat gambar apa ini? Iya, ini merupakan gambar areal persawahan yang subur. Kenapa persawahan bisa subur? Karena memperoleh nutrisi yang baik dan pastinya sistem pengairan yang bagus juga. Jadi, di sini air memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Tanaman yang kekurangan air akan layu dan mati. Maka dari itu, kita harus menjaga sistem pengairan pada tanaman supaya tumbuh subur. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Sekarang silakan kalian membaca teks non-fiksi yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waboroto Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, cerita non-fiksi ini ada pada buku siswa di halaman 2. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sehingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Pertanyaan yang pertama, fakta apa yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Pertanyaan kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Pertanyaan yang keempat, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Pasti setiap siswa memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka dari itu, lingkungan harus selalu dijaga supaya tetap bersih dan tidak rusak
serta tidak menimbulkan kerugian bagi kita semua. Bagaimana? Apakah sudah selesai membacanya? Ya, yang kalian baca tadi merupakan teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta yang ada. Contohnya apa? Berita tentang kekeringan pada suatu daerah, biografi atau biodata dari seseorang. Selanjutnya ada tulisan sejarah. Nah, ciri-cirinya apa cerita teks non-fiksi? Yaitu menggunakan bahasa baku dan juga ditulis sesuai dengan fakta. Nah, berdasarkan teks yang kalian baca tadi, peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa yaitu warga yang melakukan perjalanan jauh supaya mendapatkan pasokan air bersih. Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waboroto, Kecamatan Beto Ambari, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab dari peristiwa itu? Yaitu karena letak Kelurahan Waboroto roboh di daerah dataran tinggi sehingga air bersih sulit untuk didapatkan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan video tentang apa itu siklus air, karena ini menyangkut tentang air yang telah kalian baca tadi di WhatsApp group. Jadi silahkan disimak penjelasannya dengan baik dan nanti silahkan untuk meninggalkan Google Meet dahulu. Jika sudah selesai menyimak penjelasan video, maka Ibu akan memberikan soal latihan dan bisa kalian kerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai bisa join di Google Meet lagi ya. Siklus air. Siklus air yaitu rangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer lagi. Melalui siklus air, ketersediaan air di bumi akan menjadi terjamin, mulai dari air yang mengalir ke sungai, danau, hingga laut, serta air yang terserap di dalam tanah. Siklus air ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Yang paling utama adalah siklus air yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih. Manfaat air. Yang pertama, untuk manusia. Air dapat digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Yang kedua, untuk hewan. Air digunakan untuk minum, membersihkan diri, menjaga suhu tubuh agar tetap normal, dan membantu proses pencernaan. Yang ketiga, untuk tanaman. Air untuk membantu proses fotosintesis, penyusun utama protoplasma, pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan, serta pelarut zat hara. Nah, sekarang sudah join lagi di Google Meet. Nah, sekarang kita adalah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa tadi? Teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan fakta yang ada. Ciri-cirinya apa? Menggunakan bahasa formal dan ditulis sesuai dengan fakta. Nah, yang kedua, apa tadi siklus air? Siklus air merupakan rangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, apa saja manfaat dari air? Yang pertama, untuk manusia digunakan untuk minum, untuk mandi, mencuci, memasak. Kalau untuk hewan, yaitu fungsi air yaitu untuk minum,
sama juga. Nah, kalau untuk tumbuhan, fungsi air yaitu sebagai membantu proses fotosintesis dan juga untuk nutrisi dari pertumbuhan tanaman tersebut. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, sekarang dicatat PR-nya. Silakan dikerjakan halaman 6 dan juga tugas yang telah diberikan lewat WhatsApp tadi dikumpulkan besok jam 8 pagi. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.